Jadi yang pertama, doa didahului oleh pujian. Yang kedua, boleh kita bercerita, mengisahkan tentang keluh kesah kita. Boleh nggak kepada Allah? Sangat boleh. Terus ada kalanya juga didahului oleh menyebut sifat-sifat Allah. Itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Dia katakan, La ilaha illa anta subhanaka, memuji. Terus dia mengatakan, Inni kuntu minadh dhalimin. Lalu dia ada iktiraf, ada pengakuan, wahai Allah, sesungguhnya aku telah melakukan zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Gitu. Jadi puji Allah, kemudian sebutkan sifat-sifat Allah, lalu kita meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kata ihdi. Ihdi itu adalah minta, tunjukilah gitu ya. Itu dari kata hidayah sebenarnya. Hada yahdi hidayatan. Nanti ketemu fi'il-amar namanya ihdi. Ihdi itu dari kata hada yahdi hidayatan wa mahdan fahuwa hadin wa daka mahdiyun ihdi. Tunjukilah. Jadi asal katanya hidayah. Hidayah itu yang dimaksud dalam ayat ini apa? Maksud dalam ayat ini adalah al-hidayah at-taufiq, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah bimbing aku ke jalan yang lurus gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini apa? Hidayatut taufiq. Jadi hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita kalau udah dapat ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan kebenaran. Kata ihdi itu tidak selalu hidayah. Contoh kalimat dalam surah As-Saffat. Di dalam surah As-Saffat ayat 23 ada kata fahduhum ila siratil jahim. Fahduhum dari kata hada juga ya. Tunjukilah kepada mereka ila siratil jahim, kepada neraka jahim. Di sini kata fahdu, tunjukilah mereka. Bukan berilah hidayah mereka untuk masuk ke dalam neraka jahim. Kan nggak mungkin ya. Karena fahdu di sini adalah mananya ada orang yang dibimbing, dimudahkan masuk ke dalam neraka. Tapi ada juga orang yang dibimbing oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Maka di surah As-Saffat itu ada kalimat fahduhum ila siratil jahim, maka tunjukkanlah kepada mereka ila siratil jahim, ke jalan neraka jahim. Gitu. Maka hidayah dalam ayat-ayat di atas bimbingan, petunjuk, seperti itu ya. Begitulah makna yang terkandung dalam surat Asy-Syura ayat 52. Ada ayat wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini kepada Nabi. Nabi itu bisa beri hidayah enggak? Kalau hidayah yang dimaksud adalah hidayah dari kafir menjadi Islam, tidak. Tapi di sini juga ada kalimat wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, engkau benar-benar memberi petunjuk, bukan memberi hidayah ya, tapi memberi petunjuk ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi yang dimaksud hidayah di dalam ayat ini adalah bimbingan ya, bimbingan. Bukan, jadi ada hidayah maknanya petunjuk, ada hidayah maknanya adalah bimbingan. Sama dengan taufik. Taufik wal hidayah sering disebut ya. Hidayah wa taufik. Ahli surga juga ada mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Kata hidayah, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ini ucapan siapa? Ucapan ahli surga. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada hada lihada, kepada jalan ini, yaitu jalan surga. Ihdi itu apa? Bimbingan ya, taufik dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bimbing kemana? Ke jalan yang lurus. Nah, ada yang mengatakan jalan yang lurus itu adalah kitabullah. Jalan yang lurus itu adalah kitabullah. Apa? Al-Quran. Tunjukilah kami jalan lurus, maksudnya jalan Al-Quran. As-siratal mustaqim kitabullah. Siratal mustaqim itu adalah kitabullah. Nah, ini ada dalam hadis ya. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Nanti hadisnya dari Abu Thalib radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda, as-siratal mustaqim kitabullah. Siratal mustaqim itu adalah kitabullah. Satu, ada yang berpendapat kitabullah berdasarkan hadis ini. Ada lagi yang mengatakan siratal mustaqim huwa al-Islam. Siratal mustaqim adalah agama Islam. Dua-duanya benar. Terakhir ada juga yang mengatakan jalan lurus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dia sedang menempuh jalan apa? Jalan yang lurus gitu.